Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Fitri Fatayatul Husna, NIM A211900125, Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan mengenai antusiasme belajar siswa SMA Negeri 5 Madiun terhadap pembelajaran jarak jauh. Pendahuluan. Pada saat ini, dunia tengah berjuang dalam melawan virus COVID-19 berasal dari Wuhan, Cina. Pada umumnya, virus COVID-19 ditandai dengan flu, gangguan pernafasan, dan sampai menyebabkan kematian. COVID-19 sudah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi pada tanggal 12 Maret 2020. Virus ini menyebar secara cepat melalui udara dan sentuhan fisik dari yang terinfeksi kepada yang tidak terinfeksi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan virus corona sebagai bencana non-alam. Cepatnya penyebaran virus corona yang terjadi di Indonesia, pemerintahan bergerak secara cepat agar bisa meminimalisir dan memutus penyebaran COVID-19 dengan menerapkan kebijakan lockdown di berbagai daerah dengan tingkat terinfeksi tinggi. Semua lembaga pendidikan dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran terdampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, pembelajaran jarak jauh masa pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19 ini, SMA Negeri 5 Madiun menjalankan kegiatan pembelajarannya dengan menggunakan sistem jarak jauh sesuai dengan perintah anjuran dari Kemendikbud yang dikeluarkan lewat Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang kurikulum darurat COVID-19. Dalam pembelajaran selama pandemi, SMA Negeri 5 Madiun kegiatan pembelajaran siswa dilakukan di rumah masing-masing dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan proses pembelajaran dan hal yang mengenai tentang pendidikan. Dengan diberlakukannya PPKM di wilayah Madiun, maka guru juga dijadwalkan masuk sekolah dengan bergantian sesuai jadwal. Pemanfaatan dalam berbagai media pembelajaran jarak jauh yang diolah sesuai dengan kemampuan dan keinginan guru. Tuntutan guru tidak hanya secara akademis, tetapi juga kemampuan untuk berkomunikasi yang harus dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada observasi. Observasi adalah aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang melalui proses pengamatan langsung dari lapangan. Kemudian, dokumentasi. Kegiatan yang dilakukan dengan menelusuri data historis dengan menggunakan foto. Kemudian, wawancara. Kegiatan ini dilakukan dengan tanya jawab kepada narasumber seperti pamong, kepala tata usaha, kurikulum kesiswaan, sehingga mendapatkan informasi beberapa rekaman, tulisan visual atau audio visual. Selanjutnya adalah peran pembelajaran jarak jauh. 1. Untuk meningkatkan akses. Dalam meningkatkan akses ini sangat didukung oleh perkembangan iptek sehingga menjadikan sistem pembelajaran jarak jauh sebagai sistem pendidikan fleksibel, meningkatkan keterbukaan pendidikan, dapat meminimalkan keterbatasan. Selanjutnya adalah untuk pemerataan pendidikan. Dalam pemerataan pendidikan ini, semua hak untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam proses pendidikan, siapa saja tanpa batasan kendala apapun. Kemudian, untuk peningkatan kualitas belajar, untuk mendukung pencapaian kualitas standar sistem pembelajaran jarak jauh sangat tergantung pada pemanfaatan fasilitas belajar bersama berdasarkan kemitraan untuk institusi.
Kemudian media pembelajaran jarak jauh. Di sini media pembelajaran jarak jauh di SMA 5 Madiun terdapat WhatsApp, yaitu sebagai media komunikasi yang paling mudah dan yang paling utama dalam pembiasaan digunakan untuk informasi seputar pendidikan. Kemudian ada Google Classroom, ada Kuiper, ada Google Meet, dan juga ada YouTube. YouTube ini memudahkan siswa untuk mengakses di mana saja, kapan saja, serta bisa mengulang materi yang sekiranya kurang jelas. Kemudian, Google Classroom dan Kuiper ini biasanya diberikan untuk tugas atau pengumpulan tugas dilakukan melewati aplikasi tersebut yang dapat menumbuhkan sikap, disiplin, dan keterampilan dalam bidang teknologi. Selanjutnya adalah kendala saat pembelajaran jarak jauh. Di sini ada kendala-kendala, diantaranya belum meratanya akses jaringan internet, biaya yang mahal untuk membeli kuota internet, gawai yang belum memadai, siswa sulit memahami materi, guru yang kesulitan mengelola kegiatan pembelajaran jarak jauh, rasa malas dan sulit berkonsentrasi, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidikan ataupun guru. Dan yang terakhir, kendala orang tua, yaitu kesulitan dalam mendampingi anaknya dalam melakukan kegiatan belajar selama pembelajaran jarak jauh. Berikutnya adalah antusiasme siswa terhadap pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh, ada beberapa siswa yang lebih suka belajar di rumah dan ada juga yang tidak suka. Siswa yang suka belajar di rumah berpendapat bahwa belajar di rumah bisa sambil berkegiatan lain seperti sambil makan, menonton televisi, rebahan, menyantaikan tubuh, dan sebagainya yang tidak bisa dilakukan di sekolahan. Kemudian siswa juga belajar di rumah bisa lebih fokus dan lebih tenang karena siswa bisa mengatur sendiri jadwal belajar dan target penyelesaian tugas. Kemudian siswa juga bisa melihat jawaban dengan bantuan situs Google dalam pembelajaran. Dan siswa dapat mendekatkan pada keluarga, bisa membantu keluarga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Kemudian terdapat siswa yang tidak suka pembelajaran jarak jauh, di antaranya siswa karena siswa kesulitan untuk memahami dan menguasai materi pelajaran karena guru tidak menjelaskan atau guru kurang jelas menjelaskan. Yang kedua, siswa merasa lebih senang belajar bersama dengan siswa lain yang berinteraksi secara langsung. Kemudian, siswa mengeluh karena banyaknya tugas dan waktu pengerjaan tugas yang mendadak. Dan yang terakhir, susahnya sinyal atau kuota internet bermasalahan atau habis. Jadi, kesimpulannya bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh adalah langkah paling efektif yang dilakukan di SMA Negeri 5 Madiun. Siswa dan guru mendapatkan pengalaman belajar baru dari yang sebelumnya belajar secara tatap muka dan menggunakan media buku menjadi pembelajaran berbasis digital dan serba teknologi. Siswa menunjukkan antusiasme pembelajaran yang baik bagi mereka yang menyukai pembelajaran jarak jauh yang berlangsung di rumah masing-masing. Tetapi sulit bagi siswa yang kurang menyukai sistem pembelajaran jarak jauh, yang cenderung mengalami banyak kesulitan dalam memahami sebuah materi serta kendala-kendala yang dialami selama pembelajaran jarak jauh. Tidak sedikit juga siswa yang mengeluh tentang pembelajaran jarak jauh karena mereka sangat terbebani dengan tugas yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, guru harus bisa melakukan metode atau strategi pembelajaran yang benar dan tepat agar pembelajaran tetap terlaksana dengan baik dan lancar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.